Kita mulai dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini 1 Januari 2022. Oh berarti ini dulu ya. Happy birthday. Salah. Happy New Year. Happy New Year. Ada happy nya nggak? Jadi apa yang ini semalam pada ngapain nih? Saya tidur selama setahun. Kebiasaan saya kalau tahun baru tuh nggak kemana-mana tapi tidur di rumah ya. Pagi ini kita akan bahas apa? Akan membahas tren teknologi 2022 menurut Budi Raharjo. Menurut Budi Raharjo gimana caranya menurut Budi Raharjo ya? Memang Budi Raharjo itu siapa? Nah kalau nggak tahu ya cari aja di internet Budi Raharjo. Siapa sok taunya semuanya. Nah mari kita mulai. Selalu kalau di tempat Budi Raharjo adalah memulai dengan kopi dulu. Sebentar, ini kopi saya. Kopi saya dibuat dengan menggunakan sebentar, ini tadi yang drip bag ya. Sebenarnya saya biasanya lebih suka pakai filter ya, tapi ini drip bag ya. Drip bag filter tuh filter kain buatan saya sendiri. Sebentar, saya ambilkan filter kain buatan saya sendiri. Ini yang ini. Nah, filter kain buatan saya sendiri yang dibuat biasanya kalau orang istilahnya V60 ya, pakai kertas. Ini buatan saya sendiri. Biasanya saya buat itu. Tapi ini adalah kopi saya yang kedua ya, hari ini, pagi ini. Tahun 2022. Kopi kedua tahun 2022. Ini saya pagi-pagi mungkin Anda sedang sarapan disertai dengan air putih, teh. Nah, kalau saya kopinya macam-macam nih. Baru yang ini tadi itu adalah kopi dari Gunung Halu ya. Kopi Java Halu. Ini kopi dari Java Halu Coffee. Selain di situ, di sini juga ada kopi dari Tuan Mr. Pujo. Dan ada lagi kopi yang di depan saya ini tadi ada kopi Glik Gandok Gondola Lembang. Nah, ini Gandok Gondola. Ada lagi ini penyu kopi. Ada lagi ya. Ulung wae ya. Kopi ada banyak ya, jadi kopi saya ada banyak sekali ya. Kopinya Mas Pujo lagi ya, Tuan Pujo. Anyway, kopi supaya membuat kita lebih, bagi saya lebih jelas. Kotaknya lebih sering. Ada lagi kopi yang kita buatkan, kopi donasi ya, donasi kopi untuk nakes. Nah, mari kita bahas tentang 2022, apa yang bisa kita harapkan, what to expect in 2022 ya, 2022. Belepotan ya. Baik, kita mulai satu persatu ya. Kita mulai dengan cerita tentang teknologi 2022, apa yang akan terjadi. Nanti kalau ada pertanyaan mau komentar silahkan ya, langsung di chat, nanti akan saya jawab di sana. Baik, kita mulai dulu ya. Yang pertama adalah tentu saja kita lihat drive-nya dari teknologi-teknologi yang muncul di tahun 2022 ini apa sih gitu ya. Sebetulnya kalau ini drive-nya drive mobil. Drive ini maksudnya dorongan ya, yang mendorong ya, dorong, mogok, dorong ya. Yang mendorong tahun 2022 adalah masih Covid dan ini feeling saya ya, Covid akan berakhir. Ya setidaknya wabah-wabah yang gedenya itu ya, yang ini kritikalnya akan berakhir. Kita akan tetap hidup dengan Covid sama dengan kita hidup dengan TBC, DB gitu ya, yang lain-lainnya ya. Tapi mudah-mudahan penyakit ini tidak membuat kita kritis ya di dalam kesehatan kita, dan juga tidak terlalu membebani sistem kesehatan kita, rumah sakit segala macam, sehingga yang bekerja di rumah sakit dapat menangani yang sakit dengan lebih baik ya. Tapi feeling saya COVID-19 ini dapat kita tangani. Tapi jangan buat ceroboh ya. Tetap ya, kita harus tetap waspada. Nggak boleh sembrono, tetap ya. Karena pola hidup kita juga berubah. Nah, pola kita berubah salah satunya adalah work from home, school from home. Tahun ini ya, mulai kita membuka kuliah sekolah-sekolah, pendidikan secara luring, secara offline ya. Jadi minggu depan kayaknya saya udah mulai ngajar offline ya. Jadi saya harus ke kampus lagi, kampus ITB, ngajar offline lagi ya. Meskipun ada juga sebagian yang masih online ya. Jadi kita karena kita kan tetap mempertahankan
protokol ya, protokol kesehatan, sehingga kapasitas kelas nggak bisa didedet kayak dulu ya, di push segala macam ya. Kita nggak bisa, kita harus kapasitas kelas mempertimbangkan tadi ya protokol kesehatan, sehingga kelas-kelas belum dapat menampung seluruh mahasiswa, maka akan dilakukan mekanisme yang online ya, atau kita sebutnya hibrid sebetulnya, ada yang offline ada yang online gitu ya. Nah, tapi ini drive ini cukup membuat kita lebih banyak menggunakan teknologi. Dengan kata lain, kita sudah bisa nerimo dengan teknologi. Kalau dari dulu saya sudah mengajarkan online ya, yang ngajar online segala macam. Dari dulu kuliah saya sejak zamannya web ada gitu ya, mungkin dari tahun pertengahan 90-an ya. Kuliah-kuliah saya itu udah saya buatkan online ya. Saya taruh di, kalau dulu istilahnya homepage ya. Saya simpan di homepage saya. Sekarang namanya website ya, saya ditaruh di website. Sampai sekarang pun demikian, saya letakkan kuliah saya, tugas mahasiswa, semuanya saya letakkan di website. Ngajar juga saya sudah melakukan online itu dari sejak kapan lupa lah ya. Karena kampus ITB ada 2 waktu itu, di Ganesha dan Jatinangor. Sehingga kalau saya ngajar harus di 2 tempat ya. Maka teknologi mulai digunakan. Pada waktu itu teknologi masih susah ya, artinya apa? Bukan susah ya, tapi adopsinya susah. Orang masih susah, masih ada reluctant untuk menggunakan online, katakanlah Zoom ya. Zoom waktu itu belum ada kali ya. Itu udah ada, saya nggak ingat ya. Yang ada waktu itu yang paling banyak Skype ya. Skype. Kemudian saya juga susah. Jadi waktu itu kami menggunakan teknologi proprietary. Jadi harus beli yang menghubungkan kelas-kelas ini antara kelas online dengan kelas di Ganesha dengan kelas di Jatinangor ya. Pakai itu semuanya sudah ada. Tapi lagi-lagi ya mahal. Jadi waktu ketika putus susah tuh. Saya harus men-streamingkan video saya dan men-streamingkan suara dengan headphone yang berbeda ya. Saya harus pakai handphone ini, udah ribet lah. Sekarang udah ada Zoom, udah ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Webex, ada macam-macam ya. Big Blue Button dan seterusnya, banyak ya. Ada apa lagi? Ya. Ada banyak ya. Jadi ini membuat kita melakukan hibrid. Nah, maka orang mulai mengacu sebentar ini kalangan ya. Sebentar saya ini kan dulu supaya yang muka saya nggak kelihatan dulu ya. Nah, gini dulu ya. Nah, jadi ada banyak orang yang kemudian melakukan prediksi-prediksi. Sebagai contoh ini saya ambil dari Wikibrands ya. Wikibrands cerita tentang 30 technologies of the next decade ya. Jadi 10 tahun, bahkan ini 10 tahun ke depan ya. Sebentar, nyeruput dulu sebentar. Kita ini ya. Jadi itu ya, nyeruput dulu sebentar. Nah, ini supaya serius nih Pak Budinya, nyeruput dulu ya. Bentar, seruput dulu ya. Jadi ini kita sebutnya namanya emerging technologies ya, teknologi yang emerge. Emerge itu artinya muncul, tapi kemudian juga bisa mati juga sih. Ya, emerge dan muncul dan kemudian mati. Tapi kita nggak tahu ya, ini apakah emerge dan akan stay, akan tinggal bersama kita. Kita belum tahu juga ya teknologi-teknologi ini ya. Ini saya tidak akan bahas semua. Ini adalah menurut si Wikibrands. Nanti ada menurut Pak Budi ya. Menurut Pak Budi tadi karena di drive dengan apa tadi? Dengan Kopit mendrive kita. Ntar saya tunjukin dulu ya. Oke, ini sebentar saya ambil pena saya dulu. Highlighternya saya pengen yang kuning aja dulu ya. Nah, misalnya nih, ini urutan bagi saya sih sebenarnya tidak terlalu penting ya. Ini urutan menurut Wikibrands itu dia ada yang bicara tentang AI, artificial intelligence ya, Internet of Things ya. Mobil sosial internet. Kalau bagi kita di Indonesia, mobil atau sosial internet ini kita kayaknya sudah kejadian ya. Jadi ini bukan emerging lagi, tapi we are part of it. Kita sudah menjadi bagian dari ini. Contohnya apa? Ya kita sudah pakai mobile phone. Di Indonesia itu rasanya ya, kita situ yang pengguna internet atau mobile phone itu ya sudah 70% ya dari orang Indonesia. Kalau dari segi ini, maksudnya dari segi number ya. Tetapi kalau kita lihat distribusinya mungkin belum ya. Karena masih ada banyak daerah di Indonesia yang digital divide ya, masih belum ada internetnya. Jangankan internet,
sinyal handphone aja nggak ada sinyal operator ya. Jadi ini menjadi masalah ya. Tapi di sebagian besar Indonesia ini cerah lah ya. Kita tinggal melebarkan sayap kita, infrastruktur kita gitu. Nanti ada juga cerita tentang blockchain. Blockchain apa sih itu blockchain segala macam ya. Cryptocurrency, distributed apps. Nah, sekarang ini udah mulai lagi ya. Kita bicara tentang nanti ada NFT, tokenomics gitu ya, dan seterusnya ini gitu ya. Ada lagi tentang big data, automation di pabrik-pabrik, robots ya. AI dan robot menggantikan PNS. Nah, itu isu yang ramai juga kan ya. Immersive media. Nah, ini orang bicara tentang apa? Metaverse ya, VR, AR segala macam ya. Ini waktu di si Wikibranch buat ini belum terdengar tuh yang namanya metaverse dan seterusnya. Mobile technologies ya, ini mah udah ada ya, bukan emerging lagi ya. Ini udah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Ini udah infrastruktur network sudah ya. Cloud computing ini juga udah ada ya. Makin banyak. 3D printing, nah ini juga belum ya. Customer journey experience nih, CX, kalau orang bilang UI UX nih CX ya nanti. Energi teknologi, nah kita bicara tentang solar cell, power bank ukuran raksasa, cyber security ini bidang saya, voice assistant, chatbot, natural language processing, ini sebenarnya terkait juga dengan AI juga ya di situ ya. Jadi nanti kalau Anda telepon customer service, halo, selamat pagi Mbak gitu. Mbak, saya kan Pak. Oh iya, selamat pagi Pak gitu. Selamat pagi Pak. Ini udah siang. Oh iya, selamat siang Pak gitu. Ini salah terus ya. Botnya ada salah. Gimana sih kamu? Maaf Pak, saya robot Pak. Oh robot ya? Iya Pak, saya nggak tahu di luar sekarang seperti apa. Kan saya di dalam komputer Pak. Saya nggak lihat wajah Bapak. Kan harusnya tahu suara saya. Iya Pak, mohon maaf ya. Saya makin pinter Pak, nanti lama-kelamaan. Nah itu si robotnya jawabnya kayak gitu ya. Nanoteknologi. Nah ini we are missing the beat on nanoteknologi. Harusnya ini kita ini menjadi satu hal yang luar biasa ya. Nantinya kemudian hari ini udah ditaut-tautkan untuk menjadi salah satu teknologi yang hebat, tapi kok nggak kejadian ya. Di medicine itu nanti kita bisa di medicine itu ini lumayan banyak ya. Jadi ceritanya itu kalau di medicine ya. Ini nanti bisa menjadi bagian dari solusi ya. Kalau orang misalnya kena stroke gitu ya, dimasukkan robot kecil yang masuk ke dalam jaringan darah kita ya, kemudian dia membersihkan itu tadi lemak-lemak ya. Wah luar biasa ya nanoteknologi. Obat-obat, nanti DNA sequencing segala macam ini keren. Nah, kolaboratif teknologi. Nah ini udah kejadian ya. Ini udah kejadian di tempat kita ya sekarang ya. Ya ini, ya contohnya kayak gini ya, ada Zoom, ada macam-macam ya. GoPlay ini juga yang saya gunakan saat ini ketika live ini. GoPlay ini juga merupakan bagian dari itu ya, dari itu semua ya. GoPlay ini. Health teknologi. Nah ini ya, sebenarnya saya pun nanti mau terjun ke sini, tapi ini masih perjalanan panjang ya. Tetapi kita suka dan tidak suka ini gara-gara lagi-lagi ya, COVID itu drive-nya COVID, kita harus terjun ke dalam health teknologi. Maka kemarin kan kita ada kasus-kasus soal ventilator, oximeter dan lain-lain ya. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik juga. Human computer interaction, nah ini udahlah ya, ini yang bahasa metaverse segala macam itu nanti akan bagian dari sini. Geospasial teknologis ini sudah kejadian tapi belum banyak sekali ya. Kita sih kalau di sini adalah ini ya, kalau pesan makanan ya, baik itu mau apa namanya GoFood ya, GrabFood segala macam ya. Ini kan juga ini ya GrabFood ya. Ini juga kita menggunakan ini ya GPS, udah sangat ini sekali ya dipakai kita gitu ya. Tapi nanti akan lebih hebat lagi ya. Akan lebih hebatnya seperti apa kita lihat, nggak tahu. Advanced materials, nah ini memang di belakang layar ya. Sebagai contoh handphone kita kan layarnya tuh teknologinya berubah terus ya, menjadi lebih bagus. Dan ini juga menjadi kaitannya juga dengan baterai ya. Ini dengan energi teknologi yang digabung-gabungkan. Bagaimana kita bisa membuat baterai yang tahan lama, cepat di charge 2 menit bisa untuk 3 jam misalnya. Sup gitu ya. Terus baterainya bisa lama. Nah ini karena dibutuhkan nih nanti baterai-baterai kayak gini tuh untuk mobil listrik, motor listrik segala macam. New touch interface ini belum ya, touchscreen kita masih kayak gitu aja sekarang.
Wireless power nih sudah mulai sedikit-sedikit ya untuk charging ya, tapi belum yang lain-lain. Clean teknologi. Nah ini karena banyak orang yang sekarang ya terkait dengan environment ya, bagaimana kita melakukan environment. Quantum computing. Ini kita menaruh harapan banyak karena kita lihat bahwa ada banyak progres ya di sini, tetapi masih belum kejadian menjadi sebuah produk yang bisa kita pakai sehari-hari. Smart cities ini juga sudah mulai ada inisiatifnya, masih tertatih-tatih, tapi kita menuju sana. Keterpaksaan ya. Layanan publik sekarang kan karena work from home ya, COVID-19 ini memaksa kita untuk membuat kita memberikan layanan ya. Ini. Edge computing, nah ini nantilah kapan-kapan ya. Faster, better internet. Oi, ini ya, jangankan faster better internet ada dulu ya. Kita sekarang ya, kapan nih rolling 5G ya di kota saya juga ini belum ada 5G. Handphone ini harus ganti 5G ya. Dan 6G juga udah ada di depan mata kita ya. LoRa, ini LoRa kan banyak digunakan untuk IoT ya, pakai kan menggunakan LoRa gitu ya. Dan seterusnya itu. Proximity technology, nah ini sebetulnya juga sama ya, ini nanti NFC udah ya, NFC ini kan kalau ini proximity technology itu yang paling gampang itu kita nge-tap di jalan tol ya, bayar jalan tol pakai e-money itu di-tap, nah ini proximity technology. Nantinya juga kita gunakan untuk kehadiran di kelas segala macam ya. New screens, ya, screens ini orang-orang bicara tentang screen yang ada di layar, tapi saya juga sering mengatakan projection ya, projection. Jadi kayak bayangkan kita pakai infocus ya. Jadi setiap orang tuh punya infocus dibawa kemana-mana. Jadi kalau saya mau cari layar, nggak cari layar, tapi saya cari dinding aja. Saya proyeksikan ke dinding ya, nyet gitu ya. Udah jadi ada layar. Atau bisa saya proyeksikan ke tangan ya, set gitu ya. Jadi kalau saya mengetik apa-apa, saya ngeliatnya di tangan ya, karena pakai layar itu ya. Nah, ini adalah emerging technologies menurut orang-orang ya. Nah, menurut saya gimana? Menurut saya agak beda sih. Nah, menurut saya pertama, emerging technologies at least di Indonesia adalah yang pertama adalah artificial intelligence atau AI. Ya, ini sebetulnya Pak Budi ini ada konflik of interest saya, karena saya sendiri juga punya perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence. Perusahaan saya namanya Riset Kecerdasan Buatan ya, RKB. Nanti lihat websitenya di www.riset ya, riset.ai ya, nanti lihat aja ya di website kami gitu apa aja yang kami lakukan ya. Ini plugnya, sorry ya for the belatan plug gitu ya. Nah, kenapa saya bercerita tentang AI ini ya, artificial intelligence? Kalau sekarang mungkin ada orang-orang bicara tentang machine learning ya, machine learning, atau nanti ada lagi namanya deep learning ya, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian dari ini. Sebetulnya ini apa sih? Nah, sebetulnya ini semuanya mulai kejadian karena teknologinya memungkinkan. Kalau dulu, sorry ini ketutupan saya tadi, ketutupan ini tulisan www.riset.ai ya. Jadi nanti lihat lagi ya, nanti. Sorry ini agak saya tuliskan lagi ya. www, enggak kebaca ya. Riset.ai ya, nanti website kami ya. Nanti saya akan banyakkan tarusan lagi. Kenapa ini menjadi bahasan menurut saya? Karena computing sudah menjadi kenyataan. Saya tulisannya kayaknya harus saya ganti ya. Computing saya ganti dengan kuning lagi ya. Computing menjadi masalah ya, computing ya. Maksudnya computing itu apa? Kalau dulu kita pakai komputer ya, ini berarti pakai CPU. Nah sekarang mulai banyak peralatan-peralatan yang namanya GPU. GPU ini sebetulnya banyak kan dipakai untuk orang-orang gaming ya. G-nya bukan gaming loh, graphical ya. Pakai untuk gaming awalnya ya. Wah, terus banyak juga orang menggunakan ini untuk semua processing yang butuh parallel processing, maksudnya bukan parallel processing, datanya banyak, prosesnya mirip ya. Pokoknya untuk kalau orang ini graphical kan nih, bayangin ya, graphical. Di gaming tuh sudah jelas ya, kalau kita main game tuh kan kita panning ya, kiri kanan cari musuh segala macam, maka itu butuh prosesor yang untuk memproses gambar ya, grafik gitu ya. Nah ini gaming. Ternyata GPU banyak juga dipakai di blockchain yang nanti akan kita bahas sendiri ya. Blockchain untuk mining Bitcoin. Nah ini pakai ini juga ya, pakai GPU, dan ini tentu saja pakai AI. Sehingganya adalah perusahaan GPU ini,
perusahaan GPU ini kaya raya. Ada banyak ya yang buat GPU. Yang paling ngetop tentu saja Nvidia. Tapi saya dengar yang lain-lain juga buat ya. Intel buat, AMD buat, semuanya. Jadi banyak semua membuat buat GPU. Yang artinya dia berbeda dengan CPU ya. Nah ini ilmu saya tentang desain mikroprosesor ya. Arsitekturnya beda ya. Artificial intelligence memungkinkan karena tadi ya GPU-nya sudah banyak ya. Selain CPU tambah naik juga, GPU tambah naik ya. Makin hebat, harganya juga turun meskipun GPU sekarang harganya masih mahal. Sehingga komputasi bisa dilakukan oleh artificial intelligence sehingga bisa dipakai untuk aplikasi sesungguhnya. Jadi kita bilang real application ya, udah mungkin ya application. Kalau dulu zamannya waktu saya belajar AI ini hanya dipakai untuk kita sebut dolanan, mainan ya, mainan. Arti itu apa kita sebut namanya toy problems ya, toy problem. Toy problems yaitu ya problem yang ukurannya kecil. Misalnya saya bisa mengenali kucing dan anjing bisa, ya tapi cuma kucing dan anjing nggak bisa yang lain-lain. Oh sekarang dia sudah bisa mengenali yang lain-lain ya, mengenali wajah, mengenali defects dan segala macam ya. Sehingga AI ini mulai memungkinkan untuk diimplementasikan dalam keseharian ya, artificial intelligence. Nah ini saya ada cerita banyak ya, ada lihatlah nanti di YouTube saya cerita tentang AI lebih jauh lagi, teknikalnya segala macam ya AI ini. Nah AI ini balapannya itu kalau dulu yang jagoannya di sini memang banyakkan di North America ya, di Amerika, Kanada dan seterusnya. Sekarang yang lu juaranya di sini tuh banyakkan dari Cina malah ya. Jadi paper-papernya sudah banyak dari Cina juga yang nanti terkaitkan dengan dataset. Nah, saya memiliki ini ya passion di sini karena tadi bukan hanya karena punya perusahaan aja ya, tapi saya juga passion karena menurut saya di sini adalah satu potensi di mana Indonesia bisa ikut bermain setidaknya dari urusan dataset aja, dataset ya. Ya, jadi nanti saya bicara tentang dataset engineering, SMK AI dan seterusnya. Tapi dengan kata lain, artificial intelligence akan kita lihat isu-isunya akan lebih banyak lagi nanti dibahas di Indonesia. Ntar nyeruput kopi dulu. Nah, tetapi ini juga ya untuk teknologi-teknologi ini saya tidak ingin menjadi hype ya, sehingga orang-orang banyak cerita hype kayak sekarang nih yang banyak orang hype metaverse gitu. Saya bilang ini kebanyakan hype-nya nih orang-orang ya masih terlalu jauh lah ya menurut saya tentang metaverse. Akankah kita ke sana? Mungkin akan ya, maybe, but not today ya, belum saatnya sekarang. Nah kalau ini udah today artificial intelligence ya sudah bisa digunakan sehari-hari ya untuk berbagai aplikasi yang kita sebut ya itu kita sebut namanya narrow AI ya. Jadi kalau kita bilang ini adalah narrow AI, tulisan saya kok nggak jelas ya. Ini karena layarnya kayak gini ya, layarnya gini berarti warnanya bagus apa dong? Ini mungkin ungu ya, ungu. Narrow ya, narrow AI. Artinya AI untuk kebutuhan tertentu ya tadi, mengenali wajah, mengenali ini itu. Tapi kalau general AI ini masih belum nih kayaknya, masih jauh ya. Ini yang ini sudah cek, yang ini masih tanda tanya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, wah suatu saat AI akan menggantikan PNS, ya, ASN, ya mungkin, tapi tidak dalam waktu tahun depan ini belum, ya belum, masih jauh ya kita. Kalau saya sering bilang ini General AI itu contohnya apa? Contohnya adalah Arnold Schwarzenegger di dalam film Terminator, ya robot yang kayak gitu. Ya, yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat ya film-film yang akhir-akhir ini banyakan yang AI-nya ini menjadi ini ya. Kalau dulu saya senangnya ini yang tentang gini tuh iRobot ya, Isaac Asimov bukunya ya, iRobot ya, iRobot ini si Asimov ya, Asimov ya, Isaac Asimov itu ya, iRobot. Tapi ini iRobot juga ini kalau Anda nonton film-film yang baru kayak apa? The Free Guy ya. Free Guy ini juga tentang AI juga. Saya nggak pengen jadi spoiler ya, tapi ini ceritain juga gitu. Dan banyak lagi cerita tentang yang menyatukan antara dunia nyata dengan dunia maya dengan AI ini, robot-robot yang bisa ini. Tapi jangan khawatir ya. Dan saya juga tidak ingin ini menjadi lagi-lagi ya menjadi sebuah
hype ya. Jadi kita jangan menjadikan ini, sebentar ini tulisannya. Hype ya, kelebihan hype ya. Hype banget gitu ya, jangan. Tapi ini udah real lah ya. Tapi tadi ya, Nero AI. Gitu ya. Selamat pagi Pak Budi dari Martin. Ya, selamat pagi Martin ya di ini. Saya jawab dulu. Maaf. Saya jawab dulu ya. Selamat pagi, menyapa juga dulu ya. Oke ya. Jadi AI akan menjadi teknologi yang akan banyak digadang-gadangkan, tapi jangan kebanyakan hype ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang paling seru ya. Blockchain. Nah, blockchain ini teknologi yang sangat keren ya secara keilmuan nih. Kalau orang bilang ini adalah namanya Pak DLT ya. DLT itu adalah distributed ledger teknologi ya. Teknologi. Ini si blockchain itu ya. Nah, blockchain ini sebetulnya teknologinya udah lama ya. DLT ini udah lama ada, cuma dipopulerkan oleh, nah ini dia, si Bitcoin yang mempopulerkannya. Yang mempopulerkan adalah Satoshi Nakamoto dengan ininya Bitcoin ya, yang populerkan ya. Nah, tapi sebetulnya sekarang bukan hanya sekedar Bitcoin ya. Maka muncullah berbagai koin, token, segala macam. Maka blockchain ini yang paling ngetop sekarang adalah cryptocurrency. 2021 kemarin cryptocurrency naik daun sekali ya, hype banget ya. 2022 akan semakin menjadi-jadi ya cryptocurrency ya. Jadi ini bahkan orang akan mulai melihat cryptocurrency ini kan ya, tadi ada koin ya, ada token. Kalau koin kayaknya duit ya pikiran orang, ini token. Nah, maka di sini akan orang-orang terkait dengan ekonomi yang berbasis token ya. Tokenomics. Gimana sih ekonomi yang berbasis token ya? Karena ya ini lagi ya, ini menurut saya blockchain luar biasa nggak? Luar biasa secara algoritma ya. Secara algoritma ini DLT ini luar biasa. Luar biasa ya. Biasa ya. Oh, ini luar biasa. Saya sendiri tapi tidak terlalu tertarik dengan Bitcoin segala macam ya. Mungkin saya ikut alirannya Warren Buffett ya. Namanya Warren Buffett atau Warren Buffett ya? Mas Warren itu ya. Nah, ini ya saya nanti bisa kita bahas rame-rame ya. Tapi blockchainnya keren. Cryptocurrency, saya senang cryptocurrency, tetapi yang sekarang saya masih punya kesulitan karena apa? Karena masih belum menjawab janji-janjinya bisa cepat, bisa murah segala macam. Cryptocurrency sekarang masih mahal untuk melakukan transaksi gitu ya. Pagi pertama 2002 Happy New Year. Oh oke, bahas teknologi dengan kopi. Oh Pak Jo, selamat pagi Pak Jo ya. Selamat pagi Pak Jo. Ini Pak Jo nih kawan lama saya juga ya. Ya, jadi ini cryptocurrency sambil ngopi. Benar Pak Jo, kita sambil ngopi. Jadi ini akan luar biasa ya, tahun 2002 ini akan banyak pembahasan terkait dengan ini ya, tokenomics ya. Jadi cryptocurrency ya, currency. Orang-orang kadang-kadang bilangnya kripto. Kalau bagi saya kripto itu kriptografi ya, tapi ini cryptocurrency gitu ya. Ya. Tokenomics ya. Wah, ini silahkan dipelajari ya. Banyak orang Pak Budi bahas tokenomics. Ntar dulu sini juga saya masih bingung ya, ekonomi berbasis token. Nah, kenapa demikian? Wah, selain awalnya yang ini kan yang bikin hype itu Bitcoin ya, segala macam. Kemudian muncullah macam-macam ya cryptocurrency yang lain-lain lagi ya. Maka muncullah lagi yang wah ini Bitcoin ini lambat, menghabiskan energi, tidak ramah environment. Banyak lagi caranya. Karena Bitcoin itu hanya salah satu mazhab ya. Mazhab yang menggunakan proof of work sehingga banyak memboroskan komputasi. Tapi kan ada lain-lain caranya, ada kita sebutnya namanya konsensus algorithm, yang lain-lain ada proof of stake, proof of history dan seterusnya. Ya, jadi banyak lagi yang baru-barunya sehingga tidak semuanya menggunakan mekanisme seperti yang digunakan Bitcoin ya, sehingga lebih ramah lingkungan, lebih cepat segala macam. Kalau orang bicara tentang Solana dan Solaria mah tempat makan. Solana segala macam. Keren-keren lah pokoknya ini ya. Jadi ini tuh 2021 baru muncul yang kayak gini ya. 2022 ini kan menurut saya akan lebih take off lagi ya. Dan karena orang lebih banyak memahami lagi tentang hal ini ya. Ini. Nah,
terkait dengan ini, kalau orang berbicara tentang cryptocurrency, bolehlah bingung ya orang-orang, bingung terhadap ininya ya. Oh, ini uang boleh nggak di ini? Kalau di Indonesia jelas ya, yang digunakan sebagai transaksi itu adalah tetap rupiah ya, nggak bisa pakai yang lain-lain. Pakai Bitcoin bisa nggak? Ya nggak bisa karena kita masih pakai rupiah. Nah, kalau kita buat token yang dipackage itu, ini stable coin dan lain sebagainya. Wah, nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, sebetulnya ini bahasan yang menarik ya tentang itu sekali. Maka muncullah yang namanya digital asset. Kalau ini kalau uang token ini kita gunakan, diperjualkan, belikan bukan sebagai uang alat pembayaran ya, bukan alat pembayaran tapi sebagai aset, gimana? Boleh juga ya. Wah, maka muncullah ini diperjualbelikan sebagai aset. Tetapi kemudian ada orang yang mulai mengusulkan yang namanya NFT, non-fungible token. Non-fungible, fungible ya, fungible token. Nah, ini juga sudah saya bahas ya di video saya di YouTube saya. Tapi intinya adalah gini, kalau saya punya digital arts, ini misalnya ini digital asset sebetulnya kita sebutnya, digital, semuanya digital asset ya. Digital assets ya. Misalnya contohnya apa digital asset? Arts ya. Misalnya Anda punya gambar-gambar, punya lagu ya, misalnya gambar ya, lagu, tulisan, buku, segala macam itu kan aset ya. Kalau dulu bentuknya fisik ya, kalau kita lukisan. Nah, kalau gambar digital gimana? Kalau lagunya bentuknya MP3 gimana? Segala macam. Wah, ini digital asset ya. Maka kita bicara nanti ini tentang non-fungible token. Akan banyak orang yang akan menggunakan NFT ini ya. Hype-nya udah tahun 2021 tuh udah luar biasa. Nah, tahun 2002 orang akan lebih banyak memahami ini, sehingga akan banyak orang yang akan terjun ke sini. Ini kayak zamannya, masih ingat nggak dulu ringback tone ya, RBT ya. RBT. Wah, ini kayak gitu ya. Orang-orang menggunakan RBT sebagai ringback tone segala macam. Nah, ini akan kayak gitu ya, NFT akan hype-nya kayak gitu. Jadi akan banyak orang yang menggunakan NFT sebagai mekanisme cari duit. Nah, tapi nanti kita lihat dulu ya, yang diuntungkan di sini siapa? Kalau RBT ini apakah ini ya, kalau orang bilang publisher-nya yang diuntungkan ya, publisher-nya. Ya, sama juga dengan NFT. Apa bahasannya? Oh, nanti kita bahas lebih lanjut NFT ini. Ini ada, ini Jeff ya, Nur Islami Jawa. Pak Budi penasaran kopinya? Jangan penasaran, kita seruput dulu. Kan tadi awal saya sudah cerita kopinya. Ini kebetulan kopinya yang ini ya. Nanti saya bagikan ya, kalau nanti saya kirimkan deh ya, karena saya tahu tempat tinggalnya Jeff. Nanti saya kirimkan kopi saya. Ya. Sorry, kemarin waktu saya mengirimkan kopinya juga belum jadi ya. Nanti ada banyak kok di saya, nanti saya kirimkan ya. Sip. NFT digabung-gabungkan dengan ini sehingga saya pikiran punya lain lagi ya. Ini non fungible token. Bagaimana kalau kita punya fungible token? Ya, bukan non ya. Digital asset. Bisa juga. Maka kita bicara tentang digital money yang tidak harus cryptocurrency seperti yang ini ya, Bitcoin ya, tapi ada yang lain-lain. Misalnya kita bicara tentang central bank digital currency. Jadi uang digital ya, ini central bank digital currency, uang yang diterbitkan oleh central bank ya. Dengan kata lain, kalau di Indonesia uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sama aja seperti rupiah ya, tapi bentuknya digital rupiah. Ini gimana? Nah, ini teknologi yang memungkinkan ya. Kalau dulu orang bicara cryptocurrency ini kan diterbitkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin terkait dengan salah satu centralized entity gitu ya. Centralized entity, maka muncullah cryptocurrency ini karena tidak percaya kepada banyak pihak ya, maka muncullah cryptocurrency ini. Kalau ini adalah pihak yang sangat kompeten ya, misalnya ini central bank. Kalau di Indonesia BI, tempat lain bisa yang lain ya, central bank. Menerbitkan uang digital bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Pakai blockchain tidak harus ya, tapi ini adalah teknologi blockchain adalah teknologi yang mempermudah banyak hal, berbagai hal gitu ya, bisa kita permudah yang harusnya kalau kita membuat database biasa bisa, tapi masalah replikasi dan lain sebagainya, masalah menjaga integritasnya segala macam yang itu built in di dalam blockchain ya. Kita bicara tentang aspek immutable yang banyak orang salah maknanya. Ini kita bahas kapan-kapan ya. Jadi ini akan menjadi blockchain akan menjadi lebih ramai lagi karena digital money akan memungkinkan.
Dulu saya punya toko musik digital ya. Salah satu yang susah di sini adalah pembayarannya dulu. Jadi saya nggak bisa buat toko musik digital online, sehingga toko musik digital saya terpaksa fisik. Nah dulu adanya di di Blitz Megaplex ya. Dulu di bioskop Blitz Megaplex itu ada toko musik digital saya gitu ya. Yang mana sekarang udah bubar, sekarang saya betul-betul toko musik digital online ya. Kenapa? Dulu jaringan internetnya lambat luar biasa, tidak ada pembayaran secara digital, sehingga saya harus buat toko fisik. Meskipun semuanya udah online ya, dengerin musik lewat headphone kayak sekarang ya, kayak beli dari Amazon dari Amazon atau dari iTunes gitu ya, cuma fisik ya. Nah karena itu, nah blockchain di kemudian hari ya, some kind of digital money, baik itu cryptocurrency atau yang lain-lain itu bisa menggunakannya. Nah sekarang kita yang nggak belum sampai ke sini banget ya kan kita sudah ada ya, misalnya kalau sekarang bayar tol pakai e-money gitu ya, pakai some kind of e-money ya. Terus ini juga bisa uang kalau kita belanja dengan ini bukan e-money ya, bukan digital cryptocurrency, cuma pencatatannya ya, pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, dan lain sebagainya ya, dan seterusnya pakai Shopee Pay gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita sudah mulai lari ke sana ya, tapi suatu saat akan lebih hebat lagi. Dan blockchain punya kemampuan yang luar biasa. Kalau saya, penelitian saya itu terkait dengan e-voting. Nanti kapan-kapan kita bahas lah ya, yang mana ini luar biasa. Nah mudah-mudahan pemilu 2024 pakai blockchain lah ya, pakai e-voting, atau ya nggak harus blockchain ya, tapi karena ini pakai e-voting lah ya. Kita udah menunjukkan e-voting sudah bisa digunakan. Contohnya pemilihan ketua IITB itu teknologinya udah menggunakan e-voting ya. Keren, udah bisa. Jadi sebetulnya nggak perlu takut lagi e-voting, bisa. Kita menjadi leader, Pak, di Amerika segala macam gini-gini. Ngapain kita ngeliat ngacanya ke Amerika, ke Indonesia aja. Kayak di Amerika kan juga nggak ada Gojek, ojek nggak ada di Amerika, maka teknologi ojek itu berada di Indonesia ya, yang menggilanya di Indonesia, di Amerika nggak ada. Jadi yang kayak gini juga ya, e-voting juga ini bisa dilakukan di Indonesia yang mungkin malah di Amerika nggak bisa ya. Berharaplah saya 2024 bisa ini, karena dia sangat cocok sekali untuk blockchain. Kita tidak percaya pada banyak pihak. Anyway, ini nanti kita bahas terpisah ya. Jadi satu AI, yang kedua blockchain. Yang ketiga menurut saya apa? Cyber security. Nah ini kalau kita lihat ya, sebelumnya itu terkait dengan AI, dengan blockchain segala macam, maka kita akan menggunakan cyber ya, banyak sekali cyber. Ya. Maka isu yang mulai muncul adalah masalah keamanan ya, isu keamanan. Ini kayaknya saya harus ganti warna dulu. Kita ganti warna, masalah keamanan ya, keamanan atau sebenarnya ini kalau cyber security definisinya bukan keamanan menurut saya, pengamanan ya. Jadi ini objeknya, ini kegiatan ya, pengamanan ya. Kalau menurut saya ini cyber security adalah pengamanan ya. Jadi aspek pengamanan. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kita bicara tentang kalau nanti kita banyak larinya ke digital, maka kita bicara tentang apa? Penipuan-penipuan ya, fraud ya. Penipuan-penipuan ya. Penipuan-penipuan. Nah, ini yang sudah mulai terjadi ya. Sekarang banyak sekali. Bahkan beberapa waktu yang lalu nih, sekarang mungkin dalam sebulan ini ya, banyak marak penipuan tentang OTP segala macam ya. Nah, ini kenapa? Karena kita sudah banyak menggunakan teknologi informasi ya. Lagi-lagi ya tadi ya, kita sudah banyak menggunakan payment segala macam, maka karena ada duitnya ya, muncullah ini penipuan-penipuan fraud ya. Ini yang ini sebetulnya kalau kita lihat dari keamanan ini agak sedikit non technical ya. Ya, non technical. Ya. Kalau teknikalnya gimana? Technicalnya ada banyak ya. Kalau kita bicara tentang insecurities ya, security ya, ada banyak tentang ini yang bukan hanya hacking segala macam. Contoh yang paling dekat ini yang paling dekat nih, karena baru beberapa minggu yang lalu saya membahas masalah keamanan dari Log4j ya. Log4j ini sebagai contoh kasus aja tahun 2021, yang mana ini adalah banyak dipakai di banyak software sehingga begitu dia bocor acak adut semuanya. Tahun-tahun sebelumnya juga dulunya ya, ada juga yang sebelumnya terkait dengan Heartbleed ya, segala macam ya,
Heartbleed ya. Sebelum ini tahun saya lupa 2014, 2013 ya. Ini kan terkait dengan SSL. Kenapa? Karena banyak orang-orang menggunakan HTTPS ya. Ini kena semua buat belantakan ya. Terus ada juga waktu itu Bashback ya. Bashback ini juga segala macam ya, segala macam. Wah, ini banyak karena banyak orang menggunakan Bash ya, Shell. Ini semuanya terkait. Ini semuanya terkait dengan injection ya. Kesalahan-kesalahan yang terkait dengan injection ya. Dan lebih ngerinya lagi semuanya, ini sebetulnya, ini kalau kita lebih generik lagi, ini kita bicarakan in general, itu termsnya adalah yang namanya software security ya. Kalau dari kacamata saya, security itu ada macam-macam, ada bisa network security-nya, ada komputernya, infrastructure security. Tapi yang menurut saya lagi penting ya sekarang lagi, ini adalah tentang software security ya. Karena masalah keamanan yang ke depan ini yang paling banyak itu masalah di softwarenya ya. Makanya di sini gambarnya ini software ya. Nah, dan problemnya adalah ini bukan makin membaik ya. Kondisi security di pengembangan software ini makin memburuk. Jadi pengembang software sekarang ini, software developer itu diajarkan mengembangkan software tetapi kurang memiliki latar belakang security. Jadi ini menjadi masalah yang makin meningkat bukan makin menurun. Tadinya saya pikir ya dengan adanya kuliah-kuliah online segala macam, ilmu-ilmu online segala macam, ini akan turun ya. Tapi pada kenyataan enggak, ini malah makin naik ya. Jadi ini bikin saya pusing ya. Saya ngajarin kuliah software security juga di kelas S2 di ITB ya. Tapi jumlah pesertanya kan juga di bawah 10 orang ya. Jadi masih susah ya. Lama-kelamaan ini akan turun ke kuliah di S1 sehingga akan lebih banyak lagi. Sehingga pengembang software akan lebih paham seperti ini. Jadi nanti ada yang namanya secure software development life cycle ya. Itu kita bicarakan tentang itu ya gitu. Oke ya, ini soal security. Saya lihat kolom pertanyaan dulu. Pak Budi yang nomor 1 apa? Oh, nanti ada rekamannya ya, Jap. Nomor 1 itu adalah AI ya gitu. Yosi, nah tentang cyber security yang ditunggu ya, ini ya cyber security. Lagi-lagi mungkin Pak Budi kan ini juga ya bias ya, ini adalah menurut Pak Budi ya karena saya tahu ini bahwa ini kejadian di Indonesia, maka tadi teknologi trennya itu saya tidak teknologi tren ngasal ya, ikut yang dari luar negeri atau mengarang-arang, tapi ini teknologi yang kejadian di Indonesia, sehingga ini adalah mungkin lebih cepatnya adalah teknologi tren 2022 di Indonesia ya, gitu ya. Yang mana sebenarnya global juga sih, tapi setidaknya di Indonesia sudah jadi kenyataan. Balik lagi tentang cyber security ya, cyber security ini ternyata akan menjadi sesuatu hal yang akan tetap menjadi bahan pemikiran banyak orang. Adopsi dari sebuah teknologi, teknologi atau sebuah aplikasi atau sebuah bisnis proses itu biasanya orang terkait dengan merasa aman, merasa nyaman atau aman nggak dengan layanan tersebut. Sebagai contoh dulu ya, e-commerce, orang-orang e-commerce di Indonesia kurang. Kenapa? Karena orang takut. Wah, nanti kalau saya pakai kartu kredit kita dibajak segala macam gitu-gitu ya. Atau yang kedua masalah logistiknya sampai atau enggak, maka orang takut ya kayak gitu. Tapi sekarang logistik kita udah bagus ya, banyak perusahaan logistik yang keren-keren sekarang. Sehingga kalau kita beli handphone 3 juta, jangankan gitu, handphone 7 juta juga order online nggak takut di Indonesia. Hebat ya. Ini dengan kata lain apa? Kita bisa berubah juga ya. Nah, di sisi lain juga masih terjadi fraud ini ya. Fraud ini, nipu-nipu, kami perusahaan Anda menang undian, maka kami membutuhkan kode aksesnya dan seterusnya. Ini harus ngajarin orang banyak tentang ini ya. Yang ini bukan teknologi, tapi kita biasanya mengatakan ini adalah social engineering ya, social engineering. Jadi nipu-nipu ya. Ini edukasi perlu banyak itu. Jadi masalah pengamanan ini akan menjadi sesuatu hal yang penting. Ya tadi ya, Pak Budi punya konflik of interest karena Pak Budi punya perusahaan di bidang security ya, punya ini juga Pak Budi juga masih menjadi chairman dari IDCert dan lain sebagainya. Iya sih gitu ya. Makanya itu kalau orang bilang take it with a grain of salt ya, percaya atau tidak percaya apa kata Pak Budi gitu ya. Percayalah.
Ya, jadi kalau kita bisa bilang top 3 ya, kalau gini ya, top 3 ya. Top 3-nya tadi apa? Satu AI, ya, dua blockchain ya, blockchain. Tiga cyber security ya, atau security lah. Ya. Nah, ini top 3-nya ini ya. Jadi kita take away-nya itu. Nah, yang lain-lain worth mentioning kan tadi yang lain-lain kan ada 30 ya. Saya nggak sampai 30. Ada yang worth mentioning juga tuh adalah sebetulnya Internet of Things ya. Internet of Things ini sudah kejadian sih. Saat ini kami juga udah mainan Internet of Things. Tapi itu tadi ya, quote unquote dolanan ya. Tapi ini akan menjadi kejadian, ini masih tanda tanya ya. Karena ini tergantung dari hardware, infrastructure dan lain sebagainya. Intinya apa yang ini? Adalah pasang sensor di mana-mana. Misalnya pasang sensor ya, sensor di perkebunan. Nah, ini perkebunan ya. Nanti saya ini juga perkebunan, saya pengen lihat juga ya pertanian, perkebunan, kebun kopi ya, kopi nanti saya akan pasangkan sensor-sensor di situ. Sekarang kita juga udah memasang sensor di lebah ya. Ini udah pasangin sensor, ngirim-ngirim juga. Sebetulnya yang sudah itu kita di environment ya, weather cuaca ya. Coba lihat di weather.id gitu ya, nanti dilihat itu adalah beberapa sensor yang kami pasang di Kota Bandung ya. Jadi kalau melihat Kota Bandung, kalau nanti Anda ikutan boleh lah. Jadi sensor-sensor ini akan dibutuhkan banyak ya, sensor-sensor yang terkait dengan itu. Nah, kalau segi framework back-end ini udah ada lah, framework ya, back-end ya udah oke. Tinggal ini satu ya, ini udah oke lah, banyak lah, meskipun masih belum ini, karena ini nanti akan lewat jasa cloud ya, semuanya akan di cloud, no problem. Ini cek sensor ini menjadi masalah karena kita harus banyak sensor weather, sensor air, sensor tekanan, sensor apa, tapi ini akan banyak ya. Jadi akan banyak data yang di generate oleh sensor ini ya. Ya, framework backend udah oke. Nanti ini pemrosesan ya. Pemrosesan itu apa? Itu pemrosesan itu adalah aplikasi ya. Nanti ini apa? Terkait dengan big data. Big data ya. Jadi nanti big data analytics dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan ini tentu saja akan orang banyak buat aplikasi ya. Aplikasi. Oh, aplikasi apa yang sudah lihat ya? Ini kan yang ini tadi baru ini ya. Ada lagi yang udah lihat kandang ya. Kandang ayam, kandang sapi, kandang ayam ya. Kandang sapi ya, kandang sapi. Ini kemarin juga saya ngelihat ininya Dicot X ya, Dicot X Smart ternak. Nah, ternak itu karena ukurannya gede-gede ya, sapi segala macam dipasangin sensor tuh sama Andri Yadi dan kawan-kawannya ya di Dicot X itu. Jadi sapi itu bisa dimonitor kesehatannya segala macam ya. Kalau ini kan kandang per kandang ya, ini per sapi ya. Dan kalau perkebunan pertanian ya, nanti ada pertanian nih. Pertanian. Nah, pertanian ini grupnya Pak Irman ya, Pak Irman dari ITB dan teman-teman ya di biologi segala macam ya. Lagi juga melihat ini nanti lagi ke smart farming ya. Smart farming. Sekarang lagi ini ya, ini nanti digabungkan antara IoT dan AI ya, IoT dan AI ya, ini lagi digabungkan. Nanti ini ada Pak Irman ya, nanti dengan Ganesha, saya lupa namanya, Ganesha, produknya lupa ya, di mana saya sebetulnya terlibat di situ juga nih Pak Irman nanti. Jadi artinya apa nih? Ini aplikasi akan lihat banyak ya. Oh iya, aplikasi yang udah banyak di sini tuh tentu saja jangan lupa ya, namanya Evisery ya. Evisery ini adalah satu contoh sukses story ya di Indonesia dari Bandung, perusahaan yang bisa menggabungkan ini untuk ikan ya. Nih jadi misalnya ini aqua ikan segala macam ya, udang segala macam. Ini perusahaan yang bagus ya. Nanti dilihatlah di Evisery ini. Gibran, siapa lagi? Krishna, kawan-kawan ya, dan kawan-kawan mereka tuh luar biasa nih Evisery ya. Tentu saja ada yang lagi. Oh iya, kalau di dalam aqua ini juga ada Aruna segala macam ya. Pokoknya ini banyak lah ya. Jadi saya sendiri terkait dengan di sini ya, dengan kopi nanti ya. Karena apa? Karena saya hobi ngopi. Ntar kopi dulu ya, kopinya udah dingin. Harusnya masukin di kulkas ya. Jadi cold brew. Nyaris seap. Jadi ini worth mentioning, tapi ini saya masih belum tahu ya. Kalau yang ini teh menduga-duga ya. Maka biasanya kalau saya senang sesuatu saya buat perusahaan. Dari 3 tadi ya, ada AI udah buat perusahaan, cyber security malah lebih lama. Perusahaan saya itu udah 21 tahun ya.
yang AI baru 4 tahun mau masuk ke tahun kelima. Yang blockchain saya belum buat perusahaan. Sebenarnya udah banyak ya, udah inisiatif kami udah banyak lah. Saya bahkan udah membuat copyright, aplikasi segala macam dengan teman-teman, dengan Mas Wasis segala macam ya udah Manda segala macam ya udah ini pokoknya udah banyak lah inisiatifnya, tinggal buat perusahaannya belum ya. Karena kalau ini kalau real itu adalah kalau kita teknologi ini dijadikan usaha dan jadi duit itu realnya. Oke ya, ini IoT worth mentioning. Nah, sebetulnya ada lagi ya yang lain-lain. Tentu saja kita bicara juga tentang Industry 4.0. Nah, orang-orang sekarang udah ini kemarin kan ya banyak dibahas ya tentang ini mana ini mouse saya. Sebentar. Nah, oh ya itu ada di situ. Mana ini? Oh ya, ini coret-coretnya saya. Jadi karena warnanya itu saya harus ganti warna. Industri 4.0 ini lame ya, revolusi industri 4.0, kemudian dalam bidang manufacturing segala macam orang bicara tentang industri 4.0. Mungkin ini akan meredup ininya ya, hype-nya, tapi akan menjadi kenyataan. Jadi nggak perlu orang lagi bergembar-gembor industri 4.0 karena akan menjadi kenyataan. Karena tadi ya, yang mananya IoT, artificial intelligence, dan ini ya di sebelah kanan ini sebenarnya ada analisis itu ada terkait ya kan lihat tadi ya big data ya, big data. Terus nanti ini adalah apa? Data science ya. Nah, data science segala macam kan. Ntar dulu ini lihat ini kaos saya dulu ya. Kaos saya kan contohnya nih ya. Work with big data, think like artificial intelligence ya. Big data, think like artificial intelligence ya. Kaosnya kayak gitu ya. Balik lagi ya. Jadi itu ya big data, data scientist segala macam. Ini tadi ya yang maaf 3 hal ini ya yang saya ini kan. Nah, ini Society 5.0 nih rumusan dari Jepang segala macam ya. Wah ini bukan hanya industrinya, kalau ini kan society-nya gitu. Wah sekarang ya orang bicara tentang meta. Nah ini istilah saya aja, meta 6.0, metaverse ya, multiverse atau jangan ini ya di sini namanya multiverse 6.0 ya. Verse 6.0 ya. Metaverse, multiverse ya, kita bilang meta, multi, karena multi banyak ya. Verse 6.0 ya. Nah, ini marilah kita koinkan istilah ini ya. Tapi saya juga kayaknya pengen punya koin yang baru ya. Kita sebutkan karena ini kan naiknya 4, 5, 6 langsung aja metaverse 99 ya. 99.0 kan lebih edan gitu ya. Satu lagi jadi 100 gitu ya. Jadi loncat ya. Jadi 4, 5, 6 langsung loncat ke 99. Udah ngasal sih ya. Jadi demikianlah yang ingin saya ceritakan. Ya, jadi ini worth mentioning, yang lain-lainnya mungkin akan menjadi bahasan terpisah, tapi marilah kita sudahi dulu ya. Ini cerita saya udah nyaris 1 jam. Lupa nih, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, jangan sungkan-sungkan bertanya. Ini kita masih punya waktu sekitar ya 7 menit lagi ya sebelum kita bubar. Karena kopi saya ini kopi saya yang sudah kedua nih udah mau habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar saya sudahin dulu ini pas dari presentasinya. Saya exit dulu ya. Oke, sebentar saya geser ke sini. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan ini ya, video ini. Nanti akan rekaman ya, archive dari video ini akan saya simpan di dalam YouTube channel saya. Gitu ya, supaya bisa dibahas gitu ya. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengamankan identitas di 2020 di mana foto KTP kesebar dan tiba-tiba bisa pinjol. Nah, ini masalah identity ya, digital identity. Ini bisa menjadi bahasan terpisah ya. Banyak orang yang salah juga tentang digital identity ya. Karena orang itu ini kan itu adalah dengan foto KTP. Foto KTP itu menurut saya itu bukan digital identity. Itu sama dengan menganggap digital signature itu adalah tanda tangan kita yang di-scan, dijadiin GIF. Itu digital signature. Oh, sangat jauh gitu ya. Jauh berbeda ya.
antara yang disebut digital signature dengan tanda tangan kita yang di-scan. Tanda tangan yang kita di-scan itu kita sebut namanya digitized signature. Signature kita yang di-digitize, yang di-scan. Digital signature itu adalah sequence of numbers, angka yang panjang lebar, yang mana itu di-generate dengan rumus-rumus matematik segala macam. Itulah digital signature. Nah, digital signature akan kita gunakan banyak. Tahun 2025 akan lebih banyak lagi menggunakan digital signature seperti itu. Nah, digital identity pun demikian ya. Jadi bukan foto KTP. Foto KTP itu akan sangat sulit sekali kita melakukan forensik, kita akan melakukan verifikasi akan sangat susah. Maka kita harus menemukan digital identity kita yang baru, bukan itu. Digital identity kita adalah ID yang panjang ya. Sehingga orang tidak perlu lagi menunjukkan foto KTP. Nah, sama seperti tadi tanda tangan bentuknya visual seperti itu ya. Dalam bentuk digital signature bentuknya adalah rentetan numbers. Ini juga demikian. ID kita juga rentetan numbers. Yang mana rentetan numbersnya itu juga bukan nomor KTP ya. Sebuah angka yang panjang itu ID kita. Ya, ID kita akan di-generate dengan berbagai hal. Misalnya salah satunya tentu saja adalah identity dari KTP ya. Tapi itu adalah salah satu juga ya. Misalnya kita gabungkan ya identity dari KTP, identity dari dari nomor handphone ya. Kita gabungkan dari KTP, nomor handphone dan hal-hal yang lain lagi ya. Ingat kalau kita melakukan autentikasi ya, kita lihat di autentikasi itu ada faktor ya, 1 factor, 2 factor, 3 factors and so on ya. What you have, what you know, what you are ya. Jadi kalau sekarang kalau saya punya KTP mau dipakai-pakai itu cuma what you have ya, what you have. Password, PIN segala macam what you know ya. Kalau kita dengan muka aja itu hanya what you are, sidik jari segala macam itu what you are. Jadi kalau saya pakai muka aja segala macam itu cuma 1 faktor ya. Jadi memang harus ada 3 faktor ini ya, dan 3 faktor inilah yang harusnya ya, dikaitkan semuanya untuk membuat sebuah identitas digital kita. Nah ini bisa lebih panjang bahasannya, tapi bahwa orang foto dengan KTP terus kemudian saya bisa mengatakan bahwa itu saya, itu sangat salah besar. Pemahaman ini, problemnya adalah pemahaman ini tuh salah kaprah dan diadopsi oleh pembuat aplikasi. Pembuat aplikasi yang banyak mungkin pinjol segala macam salah kaprah. Dia menggunakan itu sama dengan salah kaprahnya orang menggunakan GIF sebagai tanda tangan digital ya. Itu salah kaprah juga. Aplikasi saya juga udah banyak cerita tentang ini. Itu harusnya salah, bukan demikian itu. Nah, regulator pun mesti paham bahwa yang dimaksud dengan digital identity itu juga bukan demikian gitu. Bahwa nanti angka panjang itu diimplementasi. Angka panjang kan angka panjang sekali ya. Gimana caranya? Anda nih siapa? Oh, saya adalah misalnya gitu. Saya adalah 73AB9153BCHA dan seterusnya panjang gitu. Gimana kita bisa mengakomodasi itu? Bisa pakai QR code. Ya, jadi pakai QR code untuknya. Tapi itu bisa menjadi bahasan panjang lagi ya. Nanti Jeff kita bahas digital identity lebih terpisah lagi. Gitu ya. Kenapa? Ya karena ini mau 1 jam. Saya yakin Anda semua udah banyak ini lagi ya, kegiatan sehari-hari yang harus dilaksanakan, maka saya harus tutup ini. Nanti kita buat acara terpisah tentang itu, bahasan terpisah. Begitu, sehat-sehat semuanya, selamat pagi, sukses di 2022 ya, banyak berkah, banyak rezeki, banyak kesehatan, banyak kesenangan, banyak kebahagiaan ya, the best of our lives ya. Mudah-mudahan ini semuanya membuat kita menjadi semakin lebih hebat ya. Ini layarnya kayak gini, salah ya layar saya. Ya harusnya layarnya kayak gini aja. Oke ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Sehat. Kita sudahi acara ini.